Qatar are the dirtiest and most disgraceful team I've ever seen. They just broke the leg of our most important player. Dunia sepak bola internasional kembali diguncang oleh gelombang kontroversi besar yang menempatkan wakil-wakil dari Konfederasi Asia, AFC, di bawah sorotan tajam. Setelah sebelumnya Arab Saudi menuai kritik masif dari pelatih Uruguay akibat gaya permainan yang dianggap terlampau kasar pada pertandingan pembuka mereka, kini giliran Qatar yang memicu kemarahan publik global. Pertandingan antara Kanada dan Qatar baru saja berakhir dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan Kanada. Namun, perbincangan utama dunia sama sekali bukan tentang papan skor atau dominasi taktik Kanada, melainkan tentang apa yang terjadi di dalam lapangan. Sebuah performa dari Qatar yang dinilai menyerupai permainan tarkam alias antar kampung yang brutal, penuh tackle berbahaya, hingga memicu ancaman pensiun dini bagi pemain lawan. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tensi yang tidak sehat. Kanada sejatinya tampil sangat efektif dengan keunggulan kecepatan transisi, penguasaan bola yang matang, serta penyelesaian akhir yang mematikan. Sayangnya, keindahan permainan tersebut dirusak oleh respons frustrasi dari para pemain Qatar. Mereka mencoba menerapkan intensitas tinggi untuk mengimbangi kecepatan Kanada. Namun, eksekusinya justru berwujud duel-duel fisik yang sangat berlebihan dan melewati batas sportivitas. Wasit berkali-kali dipaksa meniup peluit demi meredam emosi kedua tim yang mulai kehilangan kendali di lapangan hijau. Puncak kekacauan babak pertama ditandai dengan keluarnya kartu merah langsung dari kantong wasit untuk pemain Qatar. Pelanggaran fatal terjadi di lini tengah saat seorang pemain Qatar melakukan tackle yang sangat terlambat dalam perebutan bola. Kaki pemain Kanada dihantam dengan keras tanpa ada upaya bersih untuk merebut bola. Akibat tingkat bahaya tackle tersebut, wasit tanpa ragu mengusir sang pemain dari lapangan. Pemain Kanada yang menjadi korban sempat tergeletak lama di lapangan dan membutuhkan penanganan medis serius sebelum akhirnya dipapah ke pinggir lapangan. Memasuki babak kedua, situasi bukannya membaik malah semakin memburuk. Qatar kembali kehilangan satu pemain lagi setelah wasit mengeluarkan kartu merah kedua akibat tackle brutal dari arah belakang saat situasi bertahan. Tindakan ceroboh ini langsung memotong pergerakan pemain Kanada tanpa menyentuh bola sedikit pun. Bermain dengan 9 orang membuat Qatar luluh lantak secara taktik, dan Kanada pun dengan mudah menambah pundi-pundi gol mereka hingga mengunci kemenangan 6-0. Kendati demikian, drama terbesar yang memicu amarah dunia adalah insiden cedera parah yang menimpa salah satu pilar penting tim nasional Kanada. Akibat benturan fisik yang sangat keras di sisi lapangan, pemain tersebut mengalami cedera yang begitu serius hingga harus ditanduk keluar lapangan. Beberapa laporan medis awal bahkan memicu kekhawatiran bahwa dampak dari tackle brutal tersebut dapat mengancam kelangsungan karir sepak bola sang pemain secara jangka panjang. Di media sosial, ungkapan kemarahan seperti "Qatar adalah tim paling kotor dan memalukan yang pernah ada. Mereka baru saja mematahkan kaki pemain penting kami" langsung viral dan menjadi tajuk utama di berbagai lini masa. Pasca pertandingan, pelatih tim nasional Kanada, Jesse Marsch, menunjukkan ekspresi yang jauh dari kata gembira meskipun timnya menang besar. Dalam konferensi pers yang emosional, Marsch meluapkan kemarahan dan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa kemenangan sebesar apapun tidak akan pernah sebanding jika harus mengorbankan keselamatan dan karir para pemainnya. Menurutnya, tindakan kasar yang dipertontonkan Qatar sudah jauh melanggar batas wajar sepak bola modern. Di panggung tertinggi seperti Piala Dunia, proteksi terhadap pemain harus menjadi prioritas utama, dan gaya bermain yang membahayakan nyawa olahraga seseorang tidak boleh diberi toleransi. Pernyataan keras Jesse Marsch ini langsung diamini oleh berbagai media olahraga terkemuka di Amerika dan Eropa. Analisis dari para pakar sepak bola internasional menilai insiden ini membuka tabir perbedaan standar disiplin dan kualitas permainan antar wilayah. Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana tim dengan kedisiplinan serendah itu bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Bahkan muncul wacana kontroversial yang mendesak AFC untuk mengevaluasi total sistem kualifikasi Piala Dunia menuju edisi berikutnya. Pengamat menyarankan agar aspek fair play, kontrol emosi, dan rekam jejak disiplin internasional ikut dijadikan parameter kelayakan sebuah negara bertanding di level global, bukan sekedar hitung-hitungan poin murni. Di tengah badai kritik yang menghujam Qatar dan AFC, sebuah fenomena menarik terjadi di ruang diskusi global. Nama Indonesia tiba-tiba muncul dan dibawa-bawa oleh para pengamat sepak bola internasional serta netizen dunia. Banyak pihak yang menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional Indonesia menunjukkan progres yang jauh lebih positif, terstruktur, dan bermain dengan organisasi taktik yang rapi, tanpa mengandalkan permainan kasar yang destruktif. Narasi yang berkembang di media sosial menyebutkan bahwa jika aspek sportivitas, keindahan permainan kolektif, dan kedisiplinan dijadikan tolok ukur, Indonesia dinilai jauh lebih layak mendapatkan panggung dan apresiasi di level yang lebih tinggi ketimbang tim-tim yang lolos namun hanya memamerkan permainan kasar di Piala Dunia. Meskipun perbandingan ini memicu perdebatan baru karena setiap negara berada pada fase transisi dan perkembangan sepak bola yang berbeda, fakta bahwa nama Indonesia disebut secara positif dalam pusaran konflik global ini menunjukkan bahwa kemajuan sepak bola Indonesia mulai diakui oleh dunia luar.
Kini, Federasi Sepak Bola Asia, AFC, menghadapi tekanan dan tuntutan yang luar biasa besar dari publik internasional. Dengan dua wakilnya, Arab Saudi dan Qatar, yang berturut-turut menjadi pusat kecaman akibat permainan kasar, AFC dituntut untuk segera membenahi standar kompetisi domestik maupun regional mereka. Publik mendesak adanya penegakan aturan yang lebih tegas agar tim-tim Asia yang dikirim ke turnamen dunia benar-benar siap, tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara mental, integritas, dan profesionalisme di atas lapangan hijau. Pada akhirnya, pertandingan antara Kanada dan Qatar ini akan dikenang bukan karena angka 6-0, melainkan sebagai titik balik penting dalam perdebatan global mengenai batasan ketegasan fisik dan tindakan berbahaya dalam sepak bola modern. Berikut adalah penambahan narasi yang jauh lebih panjang, mendalam, dan mendetil, yang dirancang khusus untuk naskah bacaan panjang, pembahasan komprehensif, tanpa mencantumkan menit dan detik. Kelanjutan analisis komprehensif, dampak sistemik, tuntutan reformasi AFC, dan peta eru sepak bola Asia. Gelombang kecaman yang menimpa Qatar pasca kekalahan telak dari Kanada tidak lagi sekadar menjadi bahan evaluasi taktis di dalam ruang ganti, melainkan telah bergeser menjadi sebuah krisis diplomatik sepak bola yang melibatkan banyak pihak. Dunia internasional tidak lagi melihat insiden tackle brutal dan 2 kartu merah tersebut sebagai kejadian biasa dalam sebuah pertandingan semata. Narasi yang berkembang di media-media Eropa dan Amerika Utara kini menyoroti adanya masalah sistemik yang mendalam pada bagaimana sepak bola di kawasan Teluk dan Asia pada umumnya dikembangkan. Ketika keunggulan finansial dan fasilitas mewah tidak dibarengi dengan penanaman nilai-nilai sportivitas yang kuat, hasilnya adalah apa yang dipertontonkan di atas lapangan hijau. Sebuah keputusan taktis yang bermanifestasi menjadi tindakan kekerasan yang membahayakan karir atlet profesional. Para analis sepak bola dunia mulai membedah jalannya pertandingan dengan sangat rinci untuk memahami mengapa sebuah tim nasional yang berstatus sebagai juara Asia bisa tampil begitu rapuh secara mental. Sejak menit-menit awal, ketika struktur permainan Kanada mulai mendominasi lini tengah, para pemain Qatar terlihat gagap dalam mengantisipasi kecepatan transisi lawan. Alih-alih merespons dengan perubahan formasi atau memperketat jarak antar pemain, mereka justru memilih jalan pintas dengan menaikkan intensitas fisik secara tidak terukur. Pendekatan fisik yang ekstrim ini, menurut banyak pengamat, adalah cerminan dari kurangnya kompetisi domestik yang kompetitif dan berstandar global di kawasan mereka, di mana pelanggaran-pelanggaran keras seringkali ditoleransi oleh pengadil lapangan lokal. Ketika wasit internasional yang memimpin pertandingan menerapkan standar perlindungan pemain yang sangat ketat sesuai regulasi FIFA terbaru, runtuhlah seluruh strategi fisik yang coba diterapkan oleh Qatar. Kartu merah langsung yang dikeluarkan di babak pertama menjadi bukti sahih bahwa standar permainan tarkam atau amatir yang mengandalkan benturan fisik tanpa memperdulikan keselamatan lawan sama sekali tidak memiliki tempat di panggung Piala Dunia. Kehilangan satu pemain kunci akibat tindakan ceroboh sendiri seharusnya membuat tim bermain lebih defensif dan disiplin. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rasa frustrasi yang menjalar ke seluruh sisa pemain di lapangan memicu lahirnya pelanggaran fatal kedua di babak kedua yang berujung pada pengusiran pemain berikutnya. Dampak dari runtuhnya kedisiplinan ini sangat mahal harganya, tidak hanya bagi Qatar yang harus menanggung malu kebobolan 6 gol tanpa balas, tetapi juga bagi reputasi sepak bola Asia secara keseluruhan. Kritik pedas yang dilontarkan oleh Jesse Marsh dalam konferensi pers pasca laga menjadi pemantik diskusi yang jauh lebih besar mengenai masa depan kualifikasi Piala Dunia. Marsh secara terbuka mempertanyakan integritas kompetisi di zona Asia, di mana tim-tim dengan rekam jejak indisipliner seperti ini bisa melenggang mulus ke putaran final Piala Dunia. Wacana yang dilemparkan oleh para pengamat sepak bola global kini bahkan menuntut adanya perubahan radikal dalam format kualifikasi masa depan, di mana penilaian tidak hanya diambil dari jumlah poin kemenangan, melainkan juga akumulasi kartu, indeks fair play, serta catatan kedisiplinan tim selama babak kualifikasi. Di tengah badai kekacauan dan penuh tekanan bagi Konfederasi Asia ini, munculnya nama Indonesia dalam pusaran diskusi global menjadi angin segar sekaligus kejutan besar. Mengapa nama Indonesia bisa mendadak disoroti dan dibanding-bandingkan dengan tim mapan seperti Qatar? Jawabannya terletak pada transformasi gaya bermain yang ditunjukkan oleh tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan manajemen yang lebih profesional dan visi taktis yang modern. Dunia internasional mulai menyadari bahwa Indonesia, yang dahulu mungkin juga sering diidentikan dengan permainan kasar khas kompetisi lokal yang kurang rapi, kini telah berubah menjadi tim yang sangat menekankan pada organisasi permainan yang disiplin, kolektivitas, dan penguasaan bola yang elegan dengan penuh keindahan. Pujian dari para pengamat luar negeri ini bukanlah tanpa alasan yang kuat. Jika melihat bagaimana Indonesia menghadapi tim-tim besar dunia dalam laga-laga internasional belakangan ini, terlihat jelas ada komitmen kuat untuk tetap bermain sepak bola dengan cara yang benar. Pemain-pemain muda Indonesia diajarkan untuk memenangkan duel melalui penempatan posisi yang cerdas, kecepatan transisi yang terukur, dan pembacaan permainan yang matang, bukan dengan cara menjatuhkan lawan secara sengaja lewat tackle berpejada di arah belakang. Kontras yang sangat kentara antara disiplin bermain Indonesia dan kebrutalan permainan Qatar inilah yang memicu narasi global di media sosial bahwa Indonesia jauh lebih pantas dan lebih layak untuk berada di panggung tertinggi sepak bola dunia demi menyajikan tontonan yang menghibur dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Asia, AFC, kini berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Tekanan publik internasional, terutama dari Konfederasi Sepak Bola negara-negara barat, tidak bisa lagi diabaikan. AFC dituduh gagal dalam mendidik dan menegakkan standar disiplin yang tinggi di turnamen-turnamen mereka, sehingga bakat-bakat Asia yang lolos ke level dunia membawa tabiat buruk yang merusak citra sepak bola itu sendiri. Jika AFC tidak segera mengambil langkah konkret, seperti mereformasi korps wasit mereka, memperketat hukuman bagi tindakan kekerasan di lapangan, serta mendorong klub-klub di seluruh Asia untuk menanamkan edukasi fair play sejak usia dini, maka jurang pemisah kualitas antara sepak bola Asia dan dunia akan semakin melebar, bukan karena masalah teknis atau fisik, melainkan karena keterpurukan mentalitas dan kedisiplinan taktis.